Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita memasuki kisah yang nomor 7. Kisah percakapan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ustadz, memangnya percakapannya isinya apa? Penting, po? Ya, po. Ya, percakapannya luar biasa, anak-anak. Karena percakapannya para nabi itu tingkatnya tinggi. Kalau kita tidak cerdas, ya, kita akan sulit menangkap isinya. Tapi Ustadz Rizky percaya, siapapun yang dilahirkan di bumi ini adalah orang yang cerdas, selama orang itu mendengarkan dengan baik. Karena ilmu itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Ustadz Rizky, semua orang itu mempunyai kecerdasan yang sama, asalkan dia mendengarkan dengan baik, ya. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, ya dia tidak cerdas karena dia tidak memiliki adab-adab yang baik. Nah, anak-anak, kisah ini melibatkan dua tokoh. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Dua nabi ini terkenal dengan kecerdasannya. Nabi Musa pinter, Nabi Adam juga pinter. Mau bukti? Kita buktikan ya. Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengajari Nabi Adam secara langsung. Allah mengajari seluruh nama-nama yang ada di alam semesta kepada Nabi Adam. Oh, kurang apa? Ya, yuk kita buktikan ya. Ada sebuah ayat yang dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan seluruh nama yang ada di alam semesta kepada Nabi Adam. Wah, itu pasti pintar banget anak-anak. Seluruh nama loh. Iya, ada di mana tadi surat Al-Baqarah ayat antara 30 sampai 40. Coba dicari di situ. Halaman 6 anak-anak. Nah, pintar banget. Ya Ustadz, coba misalkan Ustadz membawa ini namanya apa ini? Nah, ini namanya headset. Ya, kalau Ustadz copot nih headsetnya. Ini yang plastik ini namanya apa? Ayo. Bingung kan namanya apa ini? Yang putih-putih ini. Ini putih-putih ini. Bingung lagi. Terus Ustadz ini membawa apa namanya? Membawa kertas nih. Tapi kertasnya ini ada isinya tulisan kecil-kecil. Namanya apa? Nah, Nabi Adam itu tahu seluruh nama-nama. Nabi Adam tahu. Makanya pintar banget. Ya, ini tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi sekaligus manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Nah, yang Nabi Musa alaihissalam itu juga pintar banget. Nabi Musa itu saking pintarnya Allah utus untuk berdakwah ke kerajaannya Fir'aun. Fir'aun pintar debat. Fir'aun itu kalau debat sama orang-orang pasti menang, selalu menang. Rakyatnya juga takut sama Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam punya otak yang pandai, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal Nabi Musa alaihissalam lidahnya itu tidak lancar kalau bicara. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa itu berdoa, Rabbishrah li sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doanya
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pinter, tapi lidahnya ketika berbicara kurang lancar. Wah, dengan kondisi seperti itu, Nabi Musa pun masih bisa menang berdebat melawan Fir'aun. Nah, ini dua orang pandai akan berdialog. Dua orang pandai akan bercakap-cakap. Yuk kita lihat isi percakapannya dari dua nabi yang cerdas ini. Nabi Musa alaihissalam, ini Ustadz jelaskan dulu ya. Ustadz jelaskan waktunya kapan mereka dialog. Nah, ini kita mendapatkan kisah ini anak-anak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad berkisah di depan para sahabatnya. Kisah ini tergolong kisah yang gaib, yang kita tidak bisa melihat karena ini berita yang bersabar ya nak ya kalau suara Ustaz terputus-putus. Nah, sampai mana tadi? Ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad berkisah kepada para sahabat tentang hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi kita sebagai umat muslim harus beriman, harus percaya. Karena semua kata Nabi Muhammad SAW pasti betul, pasti benar. Nah, ini terjadi di alam yang kita tidak tahu, bukan di dunia ini. Jadi Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat. Dan ceritanya ini namanya ada di dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bercerita ya didengarkan oleh para sahabat, lalu para sahabat mencatat ya, menyampaikan kepada murid-muridnya, akhirnya sampai ke kita. Nah, Nabi Musa kan pinter. Nabi Adam juga pinter. Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Musa bertanya, wahai ini bentar ya, ini Ustadz bahasakan dengan bahasanya Ustadz ya, biar mudah dipahami. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai bapaknya para nabi, Nabi Adam alaihissalam, aku Nabi Musa ingin bertanya kepada engkau, wahai Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau kan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan engkau Nabi Adam secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan surga kepadamu, memberikan minuman, makanan, dan buah-buahan yang enak kepadamu. Tetapi kenapa engkau malah memakan buah yang Allah larang? Akhirnya Nabi Adam, Anda dijatuhkan ke bumi toh, yang dulu di surga akhirnya Anda diturunkan ke bumi. Jadinya kita jadi susah di sini. Harus makan, harus minum, harus buang air kecil, harus bekerja. Nah, ini pertanyaannya Nabi Musa. Dan pertanyaannya berat sekali. Nah, Nabi Adam alaihissalam menjawab. Dan inilah jawaban dari Nabi yang sangat pintar. Nabi Adam berkata, wahai Nabi Musa, bukankah engkau tahu bahwa sebelum aku diciptakan, saya ulangi, bukankah engkau tahu bahwa sebelum aku diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan akan terjadi peristiwa ini. Coba lihat di kitab Tauratmu itu. Apakah aku ditakdirkan hidup di bumi? Nabi Musa menjawab, oh iya benar. Benar Nabi Adam. Sebelum engkau diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan engkau akan hidup di bumi. Dan sudah mentakdirkan bahwa engkau akan mengalami peristiwa-peristiwa itu. Lah benar toh? Apa saya kata? Sebelum saya diciptakan, 40 tahun sebelumnya, sebelum saya diciptakan, Allah sudah mentakdirkan saya akan hidup di bumi, akan menjalani peristiwa ini. Kenapa engkau masih bertanya, wahai Nabi Musa? Bukankah di kitabmu juga sudah ada bahwa aku, Nabi Adam, sudah ditakdirkan Allah hidup di bumi dan akan menjalani peristiwa ini? Nah,
Ternyata dari dialog Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh siapa? Perdebatan ini, dialog ini, ya. Bukan debat ya, dialog, percakapan. Ternyata dimenangkan oleh Nabi Adam, ya. Nabi Adam yang menang karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan Nabi Adam untuk hidup di bumi. Nah, kita bisa melihat anak-anak di Quran juga ada. Di ayat yang tadi kakak sebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia yang akan hidup di bumi. Padahal Nabi Adam belum diciptakan, tapi Allah sudah berfirman terlebih dahulu. Allah sudah menentukan takdir bahwa nanti akan ada manusia. Siapa manusia itu? Nabi Adam alaihissalam. Jadi enak anak-anak ya. Sekarang kita masuk ke hikmah dari kisah ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir kita jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan. Makanya kita ini jangan sombong dengan kemampuan kita. Karena kita takdirnya sudah ditulis. Maka tugas kita adalah beribadah sebaik-baiknya sampai nanti kita masuk ke surga. Jangan suka menyalahkan orang lain ya. Yang namanya kesalahan itu semua manusia pasti punya. Semua orang punya kesalahan. Maka dari itu jangan suka menyalahkan orang lain. Mending menyalahkan diri sendiri. Kalau menyalahkan diri sendiri, kita akan jadi orang yang makin baik. Tapi kalau nyalahkan orang lain, nunjuk-nunjuk kamu salah, hati-hati nih yang suka nunjuk ini. Ini berbahaya ini. Ya, Ustadz bacakan ya hikmah dari kisah ini supaya anak-anak bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, hikmah dari kisah ini adalah kita wajib beriman kepada hal yang gaib. Nah, seperti yang Ustadz ceritakan tadi, kita tidak bisa melihat Nabi Adam, kita tidak bisa melihat Nabi Musa, tapi kita harus beriman kepada para nabi dan rasul. Nah, Ustadz mengingatkan ada 6 iman, ya, rukun iman yang harus kita yakini. 6 rukun iman. Maksudnya rukun iman itu ada 6 ya. Ini secara sederhana. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Nah, ini yang Ustadz maksud. Kita harus beriman kepada mereka. Jadi, satu hikmah ini anak-anak, bahwa kita beriman kepada hal yang gaib itu wajib. Ustadz bacakan ayat yang lain ya. Di surat Al-Baqarah juga masih ayat 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu ada kata ghaib toh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman ya. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Nah, satu itu aja anak-anak ya hikmahnya. Kalian cari sendiri hikmahnya ya. Ustadz berikan satu saja. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang dapat Ustadz sampaikan. Maka dari itu Ustadz akan membuka kesempatan sesi tanya jawab. Tafadhol, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Nabila Ustadz. Kak Nabila dulu. Baik, Ustadz. Oke, Ustadz catat ya. Kak Nabila dulu, Kak Gibran, lalu Kak Lala. Urut dulu ya, dari Kak Nabila dulu. Silakan Kak Nabila.
Mm-mm. surga sama neraka itu sudah takdir apa bukan? Ya, jadi gini anak-anak ya, cara berpikirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu kita akan masuk kemana. Tapi kita sebagai manusia tidak tahu akan masuk kemana. Maka tugas kita adalah beribadah kepada Allah supaya kita masuk surga. Itu maksudnya ya. Tidak usah dipikir jauh-jauh, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Begitu ya Kak Nabila? Fahim? Ya kalau Wak Yaki. Wak Yaki. Kak Nabila sudah. Sekarang Kak Gibran. Mana Kak Gibran? Kakak? Nabi Adam hidupnya sampai Nabi Musa kan harusnya udah meninggalkan Mm-mm. Itu pertanyaannya? kan gini kan Nabi Adam udah duluan Nabi yang pertama. Mm-mm. Nah, melewati Nabi Idris terus sampai Nabi Musa. Belum meninggal ya Nabi Adam. Itu pertanyaannya ya. Baik, Ustadz Rizky jawab ya. Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya. Yang tadi juga ya, jazakillahu khairan untuk pertanyaannya. Nah, Ustadz akan berikan sedikit kisah yang berkaitan dengan ini. Dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dipertemukan ketemu sama nabi-nabi yang lain. Ceritanya, dengarkan ya, ceritanya ketika waktu itu Nabi Muhammad SAW dari Mekah, Allah perjalankan Nabi Muhammad sampai ke Palestina. Namanya Isra. Ada di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, ketika Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala naik buraq ya dari Mekah sampai ke Palestina. Nah, sampai ke Palestina ini kan Nabi Muhammad SAW kan diangkat ke langit. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Jadi di alam yang gaib, para nabi itu bisa bertemu. Contohnya kisah tadi. Nah, walaupun tidak seumuran, bisa bertemu. Dan ini gaib, kita tidak bisa melihat. Sama seperti Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Adam sudah meninggal. Nabi Musa dulu masih hidup. Ini kita bicara Nabi ya. Nabi Musa kan dulu Nabi Adam kan dulu sudah meninggal. Nabi Adam kan manusia pertama, sudah meninggal toh. Nabi Musa itu nabi yang keberapa itu? Ya, pada waktu itu Nabi Musa hidup. Setelah itu kan meninggal, ya toh? Semuanya meninggal. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini. Begitu. Jadi semuanya sudah meninggal. Cerita ini kita dapatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Kak Gibran maksudnya. Kalau Nabi Adam sudah meninggal, Nabi Musa juga sudah meninggal. Tetapi di alam yang gaib yang tidak bisa kita lihat, para nabi itu bisa bertemu. Seperti yang Ustadz Rizky sampaikan tadi. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim sudah meninggal. Begitu kakak maksudnya ya. Fahim tuh Kak Gibran? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, yang nomor 3, Kak Lala, adiknya Kak Rumaisa. Oh, Lala dulu ya. Tadi Lala tau Ustaz bilangnya? Lala baru Naila ya. Oke, Kak Lala silahkan. Ustadz, Nabi Musa dan Nabi Adam hidupnya sezaman. Tidak. Bisa bertemu. Ya, kan tadi Ustadz sudah jelaskan toh, walaupun Nabi Idris tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, Allah bisa mempertemukan mereka. Ya, Nabi Ibrahim
tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW juga Allah bisa mempertemukan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Yusuf juga sudah meninggal, tetapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ketemu juga itu di langit yang keberapa itu. Nah, jadi peristiwa cerita-cerita seperti ini kita imani. Kita nggak pernah bisa melihat mereka, tapi karena ini yang menceritakan adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu pastinya terjadi. Begitu Kak Lala. Memang mereka tidak sejaman, tapi ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya Kak Lala ya. Fahimtum Kak Lala? Oke, baik. Terputus ya sepertinya ya. Baik, Kak Nailah sekarang. Kak Nailah, silahkan Kak Nailah. Kak Nailah. Ya. Bagaimana Kak Nailah pertanyaannya? Oh, gaib itu apa? Gini. Gaib itu alam yang tidak bisa kita lihat. Misalnya, malaikat. Malaikat ada atau tidak? Ada. Ada. Kita bisa melihat? Tidak. Nah, itu gaib itu seperti itu. Syaiton, iblis, apakah mereka ada? Ada. Apakah kita bisa melihat sekarang? Tidak. Nah, seperti itu. Jadi, cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kita nggak bisa melihat, tapi kita wajib percaya. Memang Nabi Muhammad SAW itu diberikan hikmah dan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cerita-cerita seperti tadi itu Nabi Muhammad tahu karena Allah yang memberitahu. Begitu Kak Naila. Oke, fahimtum Kak Naila? Oke, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan ya, Ustadz baca dari dialog, dari chat, Ustadz baca dulu. Oke. Ada satu lagi, Ustadz pakai buku apa berkisahnya? Ini anak-anak, Ustadz hanya pakai ya. Ya, tolong dimatikan ya mikrofonnya. Nah, ini anak-anak, ini adalah buku yang Ustadz pakai untuk berkisah. Ini adalah buku ini. Hanya satu saja Ustadz pakainya. Nah, di sini ada 52 kisah, ada banyak sekali kisahnya. Nah, ini bisa ini kisahnya ada banyak di sini. Ini juga sama anak-anak, kisahnya ini ada 52 kisah. Sampai belakang ini isinya kisah semua ini. Nah, jadi Ustadz pakainya ini ya. Kalau untuk sumber-sumber yang lain ya ada banyak. Misalkan buku ini juga sama. Ini sama. Kalau ini bahasanya bahasa Arab, kalau yang ini yang terjemahan. Begitu juga kisah-kisah Nabi Adam tuh ini kisah Nabi Adam, ini yang kuning ini kisah Nabi Adam. Terus yang ini juga kisah Nabi yang ini. Ini juga kisah Nabi yang ini, seperti itu. Ustadz pakainya hanya satu, hanya ini saja. Jadi tipis bukunya, ini bukunya. Nih ya, sama-sama. Baik, satu pertanyaan lagi dari Ananda sebelum waktunya habis, karena sudah akan sholat isya. Yuk, tafadhol, siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Siapa ini? Kak, siapa ini? Mau jatuh. Kak siapa namanya? Bentar. Oh, Kak Aldo. Nggih, Kak Aldo, silahkan Kak Aldo. Tadi terputus tadi. Oh iya, bersabar ya. Nggak apa-apa, bersabar. Nanti Ustadz kirimkan video rekamannya. Jadi bersabar, semoga ilmu yang didapatkan tetap barokah. Ya, tetap sabar, nggak apa-apa. Isbir ya akhi, bersabarlah wahai saudaraku. Semoga Allah memberikan kamu ilmu. Ya, itu ya anak-anak ya. Baik, itu saja yang dapat Ustadz Rizky sampaikan. Semoga ada ilmu yang dapat anak-anak ambil dari pertemuan ini. Mari anak-anak kita berdoa pada Allah, mengharapkan ridho dari Allah dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Kita lanjutkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kisah kita sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Sebentar lagi kita akan menjalaninya. Ustadz Rizky minta maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ustadz akhiri. Wassallallahu wasallam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi